حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين والملائكة المقربين إلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا نفعنا الله وأسرارهم وأنوارهم بركاتهم في الآخرة وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات أن الله يكتب لهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم ارزقنا فهم الدين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para penyimak setia kajian online live streaming Damai Channel TV di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan Allah. Yang utama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kembali malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan membawa berkah, membawa kebaikan yang bermanfaat, di dunia dan akhirat. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya. Pada kesempatan pertemuan ini terlebih dahulu kita menyampaikan duka mendalam atas wafatnya salah seorang Tasar agama di Haji Nawawi atau pesantren. Kita merasa kehilangan orang besar yang kita manusia. Mudah-mudahan beliau akan mendapatkan tempat terbaik dan derajat Allah Subhanahu wa taala, serta kita akan mendapatkan limpahan barokah ilmu dari beliau, dan juga mudah-mudahan kita sekalian akan bersama-sama beliau nantinya dalam naungan rahmat dan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terlebih dahulu menyampaikan bacaan surah Al-Fatihah. Ala hadinya Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, kita akan membahas malam ini yaitu pasal lanjutan dari pasal sebelumnya, masih seputar tayamum. Pasal kali ini adalah faslun fi syurut tayamum,
Yaitu pasal yang menjelaskan tentang syarat sahnya melakukan tayamum. Jadi tayamum itu ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Kalau tayamum kita dipandang sah, tayamum kita dipandang sah apabila kita memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal ini. Syurutut tayammumi asyaratun. Adapun syaratnya tayamum itu yang tertuang di dalam kitab Kasyifatus saja, yaitu ada 10 asyarat. Begitu juga di dalam matannya kitab Safinatun Najah. Ya. Aima la budda minhu fih. Ya, jadi mau tidak mau ya syarat ini harus dipenuhi untuk mencapai keabsahan daripada tayamum. Ayyakuna biturabin. Yang pertama, tayamum itu harus menggunakan tanah. Ya. Harus menggunakan tanah. Hendaklah dengan tanah. Maka tayamum tidak sah selain dengan tanah. Misalnya ada batu yang ditumbuk, dihaluskan. Atau kapur, ya, atau yang lain sebagainya. Yang menjadi dasar bahwa tayamum itu harus debunya itu yang debu tanah, itu kan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fuddilna 'alan nasi bisalasin. Kata Hudzaifah, Rasulullah bersabda, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kami dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat yang lain dalam 3 hal. Jadi kita umat Nabi Muhammad diberikan kelebihan dibandingkan umat-umat yang lain, ya, di antaranya dengan 3 hal. Yang pertama, ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Dijadikan barisan kami seperti barisan para malaikat. Di barisan-barisan umat Nabi Muhammad itu, ya, seolah-olah atau disamakan dengan barisan para malaikat. Luar biasa. Kemudian wajuilat lanal ardu kulluha masjidan. Dan dijadikan bagi kami bumi semuanya itu adalah masjid. Artinya tempat kita untuk bersujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajuilat turbatu halana tohuro di dalam najidil ma'a. Dan tanah sebagai alat bersuci bila kita tidak mendapatkan air. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan, ya, bahwa tanah dijadikan suci, ya, apabila tidak menemukan air. Jadi dengan tanah itulah, artinya tanah yang suci itulah kita bisa melakukan toharoh, ya. Kita bisa melakukan toharoh, ya. Artinya kita bisa melaksanakan ibadah dengan toharotun doruroh. Toharoh yang dorurat, yaitu melaksanakan tayamum. Ya. Abu Hanifah dan Imam Malik radhiyallahu taala anhuma berpendapat bahwa tayamum dapat juga dilakukan dengan batu yang dihaluskan, kapur dan lain sebagainya. Nah ini di dalam mazhab yang lain boleh-boleh saja. Ya. Misalnya ada batu ditumbuk jadi halus sehingga mengeluarkan debu. Atau kapur, boleh-boleh saja.
Karena beliau mengemukakan bahwa so'idan toyiba dalam ayat fatayammamu so'idan toyiba. Maknanya adalah segala apa yang terdapat di atas bumi. Ya. Juga pendapat ini berargumentasi pada hadis riwayat Jabir radhiyallahu ta'ala an, di mana dikatakan di dalam hadis riwayat Jabir waju'ilat lanal ardu masjidan wa tahura. Jadi dijadikan bumi untuk kami sebagai masjid dan alat bersuci. Dalam hadis ini jelaskan bahwa tayamum tidak hanya dengan tanah, melainkan dengan bumi dan segala isinya. Jadi ini pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik, ya, madhab Hanafi dan juga madhab Malik. Ashab Syafi'i berkomentar tentang pendapat ini bahwa lafaz so'id adalah lafaz mujmal yang mencakup tanah, jalan, ya, segala apa yang ada di atas bumi. Ya. Dengan demikian maka tayamum tidak dapat ditentukan dengan tanah, ya, atau yang lainnya sebelum ada dalil lain yang menjelaskan tentang makna atau makna lafaz so'id tadi. Karena lafaz mujmal membutuhkan mubayyin, ya, yang menjelaskan. Menurut ashab Syafi'i bahwa hadis Hudzaifah adalah sebagai mubayyin. Dengan demikian maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan so'id adalah tanah. Karena ada dalam hadisnya tadi waju'ilat turbatuha. Nah, di situ dikatakan lana tohuro. Nah, di sini berarti mubayyin yang menjelaskan daripada hadis yang mujmal tadi, yaitu hadis Jabir. Jadi hadis Jabir adalah hadis yang mutlak, sedangkan hadis Hudzaifah adalah hadis yang muqayyad. Sedangkan menurut kaidah usul fikih apabila ada dalil yang mutlak dan muqayyad dalam hukum yang sama, maka dalil yang mutlak diikut sertakan pada dalil yang muqayyad. Tuh. Tanah untuk tayamum hendaklah tanah yang suci. Karena di dalam Al-Qur'annya surah Al-Maidah ayat 6, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau yang bersih. Dalam menafsirkan ayat ini Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an berkata bahwa yang dimaksud dengan sa'idan thayyiba adalah turaban tohiron ayat tohuro, ya, yaitu tanah yang suci. Juga lafaz thayyiba mempunyai arti. Thayyiba ini bisa artinya sesuatu yang enak, yang halal, suci dan mensucikan. Tapi kalau dimaknaan di sini so'id dan thayyiba itu thayyibanya enak atau thayyibah halal, itu kurang cocok. Jadi maknanya di sini maksudnya suci dan mensucikan, so'id dan thayyiba itu, ya, itu tanah yang bisa mensucikan, bukan tanah yang tidak mensucikan, ya. Bisa jadi karena bercampur dengan yang lainnya, begitu kan? Atau misalnya nanti mustakmal begitu. Di makna yang ke-1 dan yang kedua tidak pantas untuk memberi makna lafaz so'ida. Dengan demikian makna yang dimaksud dengan thayyibah dalam ayat ini suci mensucikan, begitu kan? Sebagaimana di dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya. Kemudian juga hadis riwayat Jabir, waju'ilat turbatuha lana tohuro, menunjukkan bahwa tayamum itu harus dengan tanah yang suci. Hadis riwayat juga hadis Hudzaifah tadi, ya, waju'ilat turbatuha lana tohuro. Jadi dijadikan tanahnya itu tohuro, yaitu suci. Jadi di sini menunjukkan harus suci. Kemudian tayamum itu yang kedua, tadi wa ayakuna at-turabu tohiro, ya, yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga wa alayakuna musta'malan. Tuh,
Tanah untuk tayamum itu tidak boleh mustakmal. Jadi mustakmal itu tanah yang masih melekat atau sudah jatuh dari anggota tayamum. Ya, jadi melekat di dalam anggota tayamum, ya, habis dipakai tayamum atau yang sudah jatuh dari anggota tayamum tadi sudah dipakai. Nah, itu mustakmal. Karena Imam Ibnu Abbas dalam mentafsirkan Thayyiban cenderung pada penafsiran yang ketiga. Maka jelaslah bahwa tanah yang dipergunakan dalam tayamum tidak boleh mustakmal. Jadi suci, mensucikan. Kemudian yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuh. Dan tidak boleh tercampur oleh tepung atau yang lainnya. Jadi tidak boleh tercampur. Ya, misalnya tepung atau pokoknya yang lain-lain lah. Itu kan kapur begitu kan. Karena tanah tidak akan sampai pada kulit dengan merata. Karena terhalang campuran lain. Dengan demikian jelaslah bahwa tanah yang dipergunakan untuk tayamum harus turabun khalisun, ya, itu tanah yang murni agar dapat merata. Karena isti'ab hukumnya wajib. Isti'ab itu menyeluruh, ya, merata, ya, dalam semua anggota tayamum tadi. Berdasarkan firman Allah, famsahu biwujuhikum wa aidiyakum min. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Ya. Famsahu biwujuhikum wa aidiyakum minhu. Ayat 6. Kan? Al-Ma'idah. Kemudian juga hadis Amar. Inna Rasulullah SAW yatayam mama pamasaha wajahu wa yadaihi. Sesungguhnya Rasulullah itu tayamum. Beliau menyapu muka dan kedua belah tangannya. Ya. Kalau tanah itu terkena campuran lain, ya, maka tanah itu tidak dapat dipakai secara merata. Dengan demikian, maka menyapu tetap pada sebagian anggota tayamum karena terhalang oleh campuran lain. Dengan demikian, maka tayamum tidak sah. Kan? Jadi harus murni. Kemudian yang kelima, menyapu anggota tayamum dengan tanah harus secara sengaja. Jangan tidak disengaja, harus sengaja. Karena perintahnya dalam Al-Quran, fatayammamu sha'idan thayyiba ay iqsiduhu. Maka bertayamumlah dengan yang baik bersih. Maka bertayamumlah adalah merupakan keharusan. Nah, fatayammamu ini kan bentuknya fi'il amar, perintah. Ya, sedangkan melaksanakan perintah itu harus dimaksud atau disengaja. Jadi apabila seorang tayamum tanpa menyengaja, maka tayamumnya tidak sah. Ya, karena itu harus ada qasdu, ya, qasdu, menyengaja dalam melakukan tayamum. Kemudian yang keenam, menyapu muka dan kedua belah tangan dengan tanah sebanyak 2 kali pukulan berdasarkan pertama hadis riwayat Imam Hakim. Dalam hadis riwayat Imam Hakim dijelaskan an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atayamumu darbatani darbatun lil waji wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum itu dilakukan 2 kali, ya, 2 pukulan untuk muka dan untuk tangan. Itu kan ilal mirfaqain, sampai siku. Jadi kalau ditanya sampai mana nih tayamum itu seperti wudu, sama ilal mirfaqain, seperti wudu, ya, sampai kedua sikunya, bukan sampai pergelangan. Kemudian hadis riwayat Imam Abu Daud, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatayammamu bidarbataini masaha bi ahadihi ma wajahu wa bi ukhra zira'aihi. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayamum dengan 2 kali pukulan, mengusap salah satunya kepada wajahnya dan
yang satunya lagi kepada tangan sampai sikut. Ya. Kedua hadis di atas diriwayatkan dengan jalan yang berbeda-beda. Ya, memang tidak ada satupun sanadnya yang mencapai martabat sahih. Ya, tetapi karena diriwayatkan dengan jalan yang banyak, maka hadis ini naik martabatnya menjadi hasan li ghairihi. Jadi naik derajat karena banyak. Ya, banyak yang meriwayatkan. Kemudian juga hadis riwayat Imam Darul Qutni jelaskan at-tayammumu darbatun lil wajhi wa darbatun lizira'aini ilal mirfaqain. Sama, redaksinya yang beda. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Baihaqi, Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Kemudian yang ketujuh, tayamum hendaknya dilaksanakan setelah menghilangkan najis. Sebab tayamum itu semata-mata untuk membolehkan sholat. Listibahatis sholat, bukan untuk menghilangkan hadas. Seperti halnya wudhu. Karena itu maka tayamum tidak boleh dilakukan beserta adanya mani yang menghalangi, yaitu najis. Ya, kalau adanya najis kan ada mani, ada yang menghalangi begitu kan, ada yang menghalangi. Maka najisnya itu harus sudah dihilangkan, ya, dihilangkan. Kemudian yang kedelapan beristihad, mencari arah kiblat. Jadi sebelumnya ya, wa yajtahida fil kiblat qablahu. Ya. Yaitu beristihad. Kiblatnya di mana nih istihad kita. Ya. Tapi kalau sudah tahu kayak kita di sini ada masjid, tahu arah kiblatnya, ya. Nah, ini misalnya kita ini belum tahu arah kiblat, terus istihad dulu sebelumnya, ya. Sebelumnya belum tayamum itu beristihad, karena nanti setelah tayamum itu kita akan langsung mengerjakan sholat, ya, menghadap ke kiblat. Karena tayamum itu antara tayamum dan sholat itu harus langsung, ya, harus langsung, dan tayamum itu kan harus sudah masuk waktu sholat. Wa yakuna tayamum ba'da dukhulil waqti. Nah, selanjutnya tayamum itu dilaksanakan setelah masuknya waktu sholat. Nah, karena di dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum. Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Ayat ini mengandung perintah wudu dan tayamum. Wajibnya wudu dan tayamum adalah apabila telah masuk waktu sholat. Ya, idza qumtum, kan? Apabila hendak didirikan, kamu mendirikan sholat, berarti itu udah masuk waktu sholat. Tetapi ketentuan wajibnya wudu setelah tiba waktu sholat telah dinasah dengan perilaku Nabi, karena Nabi pernah berwudu sebelum tiba waktunya sholat. Sedangkan ketentuan untuk tayamum tetap masih tetap. Ya. Nah, kalau untuk wudu boleh sebelum masuk waktu. Karena apa? Karena dinasah dengan perilaku Nabi, yang mana Nabi kadang melakukan wudu sebelum masuknya waktu sholat. Kemudian yang ke-10, tayamum dikerjakan satu kali untuk satu fardu. Ya, jadi tidak boleh kita menggabungkan satu tayamum untuk dua kewajiban, gitu kan ya, dua sholat. Ya. Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa satu kali wudu atau tayamum berlaku hanya untuk satu kali sholat, tetapi ketetapan untuk wudu telah dinasah oleh hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi kalau untuk wudu, ya, untuk wudu itu boleh untuk beberapa kali sholat karena ada hadis, ya, ada hadis dari Buraidah, ya, dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala an qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddu inda kulli sholatin fala makana yaumul fathi tawaddu falamma kana yaumul fathi tawaddu'a wa masaha ala khufaihi wa shalat shalawati biwudu'in wahidin. Tuh. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah,
innaka fa'alta syai'an lam taf'alhu, qala ini amdan fa'altuhu ya Umar. Jadi pada mulanya Nabi SAW berwudu setiap kali hendak mengerjakan sholat. Kemudian tatkala putuh ya, hari yaitu hari kemenangan ya, beliau berwudu dengan menyapu kedua sepatunya. Dan beli sholat beberapa kali dengan satu kali wudu. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu taala an bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah melaksanakan sesuatu yang tidak pernah kau lakukan sebelumnya. Beliau menjawab, ya Umar, aku sengaja aku melakukannya. Jadi hadis ini ya menasah ketentuan wajibnya wudu harus dikerjakan apabila menghadapi sholat. Satu kali. Adapun tayamum tetap pada hukum semula, yaitu wajib dikerjakan apabila mau mengerjakan sholat. Hal ini diperkuat oleh hadis riwayat Darul Qutni, yaitu an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala minas sunnati alla yusalliya bi tayammin wahidin ila sholatan wahidatan. Jadi di antara yang termasuk sunnah ialah didirikan satu kali sholat kecuali dengan satu kali tayamum. Ya, jadi satu kali sholat itu ya harus dengan satu kali tayamum. Hadis yang sama dengan hadis dari Qutni di atas adalah hadis riwayat Imam Baihaqi, di mana dikatakan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala yatayammamu likulli sholatin wa illam yahdus. Ya. Dari Ibnu Umar, ia berkata, hendaklah seseorang melakukan satu kali tayamum untuk satu kali sholat, walau dia tidak berhadas. Jadi walau belum batal, ya batal dalam wudu, tetap aja kalau tayamum itu dilaksanakan untuk satu kali sholat. Inilah diantaranya syarat sahnya kita melaksanakan tayamum. Penjelasannya secara singkat, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Dan pada suatu saat mungkin ketika kita dalam keadaan memerlukan untuk tayamum, sehingga bisa menjadi tambahan wawasan kita di dalam memahami bab tayamum. Demikianlah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum